Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Hildan Rohman. Saya dari kelas C dari program studi rekayasa perancangan mekanik angkatan 2025. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pada matkul pemrograman komputer ya. Saya akan menjelaskan tentang variabel dan operasi matematika. Langsung saja ya teman-teman. Sebelumnya kita sudah belajar tentang algoritma ya dan cara menggunakan Scratch dan Python. Dan pada kesempatan kali ini saya juga akan mengoperasikannya dalam Scratch dan Python ya teman-teman. Jadi kita mulai dulu dari pengertiannya. Apa sih itu variabel? Dalam pemrograman komputer, variabel adalah sebuah nama atau wadah yang digunakan untuk menyimpan data atau nilai dalam memori komputer. Nilai yang disimpan dalam variabel dapat diubah atau dimodifikasi selama program dijalankan. Variabel ini dapat berupa angka, teks, atau jenis data lainnya dan memiliki tipe data yang menentukan jenis nilai yang dapat disimpan. Contoh nama variabel seperti umur dan nilainya bisa berubah, angka misal 25. Selanjutnya ada tipe data dasar. Ada string, yaitu menyimpan kumpulan karakter yang umumnya digunakan untuk menyimpan teks. Lalu yang kedua ada angka, itu untuk menyimpan angka, dan boolean yang hanya menyimpan nilai benar atau nilai salah. Lalu tipe dasar pada Python. String biasanya menyimpan kumpulan karakter yang umumnya digunakan untuk menyimpan teks, hanya menyimpan data dalam bentuk teks. Integral menyimpan data dalam bentuk bilangan bulat, dan ada float menyimpan data dalam bentuk desimal. Lalu kita masuk ke operasi matematika ya teman-teman. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lalu ada komentar ya. Komentar dalam pemrograman komputer adalah teks atau catatan yang disematkan dalam kode sumber dan diabaikan oleh kompiler atau penerjemah. Fungsi komentar yaitu penjelasan kode, penonaktifan kode sementara, dan debug program. Terima kasih. Mungkin kalau yang belum jelas saya akan jelaskan kembali ya mengenai apa sih itu variabel dan pemrograman matematika dan segala macam teman-teman. Nah, apa sih itu variabel? Dalam pemrograman komputer, variabel adalah sebuah nama atau simbol yang digunakan untuk menyimpan data di dalam memori komputer. Bisa dibilang, variabel adalah wadah atau tempat penyimpanan sementara yang dapat menampung berbagai macam data seperti angka, teks, karakter, bahkan data yang lebih kompleks seperti daftar, list, atau objek. Lalu tanpa adanya variabel, sebuah program akan sulit untuk dikelola karena programmer harus menuliskan nilai secara langsung di setiap baris kode. Dengan adanya variabel, nilai tersebut cukup disimpan sekali, kemudian dipanggil kapan saja sesuai kebutuhan. Yang kedua, ada fungsi dari variabel tersebut ya teman-teman. Untuk fungsinya, penggunaan variabel dalam pemrograman memiliki banyak fungsi penting. Di antaranya, coba ya teman-teman.
Menyimpan data itu adalah fungsi paling dasar dalam sebuah variabel ya. Fungsi paling dasar adalah sebagai tempat menyimpan informasi, misalnya angka, teks, atau nilai logika. Yang kedua ada mengelola data. Variabel bisa digunakan dalam operasi matematika atau logika. Lalu yang ketiga ada mempermudah perubahan nilai. Nilai variabel dapat diubah kapan saja sehingga program lebih fleksibel. Jadi yang seperti itu ya teman-teman, kalau kita menggunakan variabel kita tidak perlu menulis ulang sebuah kode, kita bisa menyimpannya dalam variabel, dan itu yang makna dari yang membuat program lebih mempermudah perubahan nilai. Jadi bisa lebih fleksibel dan efisien ya teman-teman. Lalu yang keempat, membuat program lebih dinamis. Dengan variabel, data bisa menyesuaikan input dari pengguna. Yang kelima, ada menghemat penulisan kode. Daripada menulis nilai berulang kali, cukup simpan dalam variabel dan panggil sesuai kebutuhan. Yang keenam, ada memudahkan perhitungan yang kompleks. Variabel bisa digunakan sebagai bagian dari rumus panjang atau perhitungan bertingkat. Yang kedua, juga meningkatkan keterbacaan kode. Nama variabel yang jelas membuat kode lebih mudah dipahami, secara kecepatan lebih bermakna daripada teks. Lalu yang kedelapan, ada sebagian parameter dalam fungsi. Variabel dapat dipakai untuk mengirim data ke fungsi. Yang kesembilan ada sebagai tempat penyimpanan data sementara. Saat program berjalan, variabel bisa menyimpan data sementara sebelum dipindahkan atau diproses lebih lanjut. Yang 10 ada mendukung logika percabangan. Variabel digunakan untuk menyimpan kondisi yang menentukan alur program. Yang 11 ada digunakan dalam perulangan. Variabel bisa menyimpan nilai yang berubah terus dalam loop. Lalu yang ke-12 ada membantu modulisasi pemrograman. Variabel bisa dipakai untuk berbagi data antar bagian program maupun fungsi, kelas, atau modul. 13. Membuat program lebih efisien dan mudah dipelihara. Jika suatu nilai harus berubah di banyak tempat, cukup ubah nilai dengan variabel di satu baris. Nah, itu ya teman-teman, jadi kita bisa mempermudah kerja kita dan membuat waktu kita menjadi lebih efisien ya teman-teman. Yang ke-14, mendukung manipulasi data. Variabel bisa digunakan untuk menggabungkan teks, memotong string, atau menyimpan hasil pemrosesan data. Jadi secara ringkas, fungsi variabel dalam pemrograman itu ada banyak ya teman-teman. Lebih memudahkan kerja kita dan juga mengefisienkan waktu untuk kita memulai program ya teman-teman. Mungkin di sini saya bakal langsung praktekin aja ya teman-teman dalam mengaplikasikannya ke Scratch dan juga Python ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah coba-coba untuk membuat programnya ya teman-teman. Jadi di sini ada blok-bloknya, di sini ada bloknya, di sini ada tempat kerja kita, di sini ada hasil kerja kita, dan di sini ada tombol untuk memulai programnya, dan di sini ada program untuk stop programnya. Ini ada kucing ya, itu yang jelas kita bisa ganti bentuknya, mau jadi orang, mau jadi animasi, mau jadi buah, mau jadi beruang, mau jadi bel, mau jadi kupu-kupu, itu banyak ya teman-teman. Itu kita bisa menambahkan foto kita di sini ya teman-teman, bisa juga. Oke, kita mulai ya teman-teman. Untuk variabel ada di kolom variabel ya teman-teman. Nah, untuk membuat seperti ini tentunya kita harus membuat sebuah mungkin bakal kita hapus beberapa ya teman-teman. Itu ya teman-teman. Nah, kita bisa nambahin, kita bisa membuat sini ngebuat sebuah variabel.
lalu kita ketik mau kita buat variabel apa. Ini sudah saya ketik menggunakan nama pengguna ya teman-teman. Setelah itu kita bisa hapus dulu yang ini. Kita mulai dari awal. Nah, nama pengguna ya teman-teman. Lalu kita bisa tambahkan lagi ya. Kita perintahkan untuk ngomong halo. Katakan halo, sudah. Oh iya, variabelnya jangan lupa ya teman-teman untuk ditambahkan ya ke bagian sini ya teman-teman. Lalu untuk jawaban yang ini itu dari jawaban ketika menanyakan siapa namamu ya teman-teman. Jawabannya di sini kita drop di sini ya teman-teman. Bisa kita lihat ya, ini mereka nanya siapa namamu dan atau lagu favoritmu, bisa kita tambahkan ya. Oke, kita bakal mulai saja, langsung saja ya. Dia bakal nanya siapa namamu, kita jawab Wildan. Udah Wildan menjadi seperti itu, bisa menggunakan variabel ya teman-teman. Dan kita juga bisa menambahkan variabelnya ya teman-teman. Oh ini salah, kita bukan yang ganti ya di nama pengguna ya teman-teman, sorry. Kita ketika mau nambahin variabel juga boleh, kita buat lagi. Mungkin kita bakal tanya lagu favoritnya apa, kita drop lagu favoritnya apa, kita drop di sini. Ya, lalu kita tambahkan sensor, yaitu menanyakan ya apa namamu, berapa umurmu. Kita bakal nanya umur aja deh, berapa umurmu ya teman-teman. Karena ini variabel belum aja kita buat ya. Umur, variabel umur kita ganti langsung yang di sini di umur juga ya teman-teman. Nah, sudah diganti ya. Jadi bisa kita isi di sini mungkin 18 ya. Nah, untuk membuat variabelnya itu ya itu kita bisa menambahkan ya, misalkan nanti di masa depan umur kita 10 tahun lagi itu berapa, berarti 28. Kita bisa buat lagi variabelnya kita buat lagi ya teman-teman, tambahkan di sini, kita ganti menggunakan masa depan,
Kita masuk ke operator, lalu kita pilih yang ini ya teman-teman. Nah, habis itu kita tambahkan variabelnya yang umur ya. Tambah variabel umur, lalu di sini bakal ada hasilnya tambah 10. Gitu ya teman-teman. Lalu kita buat jeda di sini ya. Buat jeda ya 2 detik lah teman-teman, gitu 2 detik. Lalu kita perintahkan untuk menanyakan pertanyaan kembali ya, katakan, lalu mintakan operator untuk menggabungkannya, hubungkan ini dengan yang ini. Seperti itu ya teman-teman. Dan untuk ini jawaban dari sini ya, jawaban dari masa depan ini. Kita variabelnya masa depan, tentukan di sini. Nah, lalu kita tanyakan mungkin umurmu 10 tahun lagi, dan jangan lupa untuk menambahkan dengan ya teman-teman. Ini bisa langsung kita mulai programnya. Coba nanya siapa namamu, kita jawab Wildan. Baru berapa umurmu, kita jawab 18 tahun. Lalu Wildan, kita enter lagi. Tadi salah. Ya, umurmu 10 tahun lagi adalah 28. Nah, jadi seperti itu penggunaan variabel dalam Scratch ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan yang Python ya. Jadi untuk yang Python di sini sama, cuma bedanya ini ditulis sendiri ya. Tadi saya sudah membuat ya seperti ini teman-teman. Jadi ada name, terus input, terus jangan lupa untuk kita tambahkan tanda kutip ya. Jangan lupa, karena kalau misalkan kita tambahkan tanda kutip, programnya tidak akan bisa jalan ya teman-teman. Kita harus tambah kutip. Nah, print hello plus name langsung user age. Nah, di sini yang harus digarisbawahi, kalau di Python, kalau misalkan ingin spasi harus diganti dengan underscore ya teman-teman. Lalu input how old are you, filter user age. Nanti di sini akan tambah-tambahan gitu ya teman-teman. Jadi sama-sama yang kayak di Scratch tadi. Oke, di sini langsung kita perintahkan saja untuk memulai programnya teman-teman. Ini bakal nanya what's your name, kita jawab Wildan. Pencet enter. How old are you, dia bakal nanya, kita jawab 18 tahun. Nah, in 10 years you will be 28. Nah, sama ya seperti yang ini teman-teman. Nah, cukup mudah ternyata teman-teman, cuman ya saya juga masih pemula, maaf ya kalau ada kata-kata yang salah gitu teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya untuk video pembelajaran kali ini, variabel adalah satu konsep yang paling dasar dan paling penting dalam pemrograman. Tanpa variabel, program akan sangat sulit untuk dibuat dan dikembangkan. Dengan menggunakan variabel, data dapat disimpan, diubah, dan digunakan kembali dengan mudah. Singkatnya, variabel sama dengan wadah data yang fleksibel. Kalau diibaratkan variabel itu seperti kantong serbaguna yang bisa diisi, dikosongkan, dan diganti isinya kapanpun sesuai kebutuhan program. Mungkin cukup sekian ya teman-teman penjelasan dari program ya variabel ini. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Saya juga di sini masih belajar karena saya orang yang cukup awam dalam dunia pemrograman. Mohon dimaafkan bila ada kata-kata yang salah. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.